Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Doa yang Tak Kenal Lelah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa, dan Engkau mengundang kami untuk berdoa tak kenal lelah. Tuhan, tolonglah kami saat ini untuk dapat memahami lebih dalam lagi pentingnya ketekunan dalam doa. Singkirkan setiap keraguan dan juga rasa putus asa dalam hati kami. Biarlah renungan ini menguatkan iman kami, agar kami tidak pernah menyerah dalam pergumulan doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan yang tidak mudah ini, seringkali kita merasa lelah. Bahkan beberapa orang mengalami putus asa karena berbagai persoalan yang sangat menekan terjadi dalam hidup mereka. Namun melalui renungan ini, kita akan bersama-sama belajar untuk kembali merenungkan suatu kekuatan doa yang tidak kenal lelah. Doa itu bukanlah sesuatu hal rutinitas, melainkan suatu jembatan yang menghubungkan kita dengan hadirat Tuhan dan juga kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Seringkali terjadi saat kita berdoa. Semoga renungan ini menginspirasi, menguatkan iman, dan mendorong kita semua untuk terus berseru kepada Tuhan tanpa henti. Mari kita baca Lukas pasal 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudaraku, doa adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun seringkali kita ini tergoda untuk mudah menyerah ketika doa-doa kita terasa tidak dijawab-jawab oleh Tuhan, atau ketika keadilan yang kita harapkan tidak juga kunjung dalam hidup ini. Ayat ini adalah bagian dari perumpamaan Yesus tentang hakim yang tidak benar dan juga tentang seorang janda yang gigih meminta keadilan bagi hidupnya. Perumpamaan ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan dalam berdoa. Hakim yang tidak adil itu pada akhirnya memenuhi permintaan janda bukan karena kebaikan janda ini, melainkan karena kegigihan dari janda ini yang terus-menerus datang kepada hakim yang lalim supaya janda ini dibela dalam permasalahannya. Jika seorang hakim yang lalim, yang tidak benar saja, bisa luluh karena ketekunan dari seorang janda, apalagi Allah yang maha besar, maha adil, Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat peduli pada hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang disebutkan dalam ayat ini. Sebagai anak-anaknya, kita memiliki hak istimewa untuk berseru kepada Tuhan siang dan malam atau kapan saja. Frasa siang malam bukan berarti kita harus berdoa tanpa henti secara harafiah.
melainkan menggambarkan suatu sikap ketekunan, suatu sikap kegigihan, dan suatu sikap ketergantungan secara total kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini adalah suatu doa yang tidak kenal lelah, yang tidak putus asa meskipun badai kehidupan menerpa dengan kuat atau jawaban yang kita tunggu-tunggu datangnya terasa lambat. Seringkali kemudian kita bertanya-tanya, adakah Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum menolong kita? Pertanyaan ini muncul wajar dalam hati kita ketika kita menghadapi kesulitan dan kita sedang menanti yang dengan waktu yang sangat panjang untuk masalah yang sedang kita hadapi. Namun penting untuk diingat bahwa waktu Tuhan itu bukanlah waktu kita. Tetapi yang jelas, rancangan Tuhan itu selalu baik. Janji Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk dinyatakan dalam hidup kita. Dan penundaan bukan berarti suatu penolakan dari Tuhan. Allah memiliki rencana yang sempurna. Dan terkadang penantian adalah bagian dari proses pembentukan karakter kita untuk menguatkan iman kita dan untuk mempersiapkan kita untuk dapat menerima berkat yang lebih besar akan dicurahkan dalam hidup kita. Ketika kita dengan tidak kenal lelah terus berseru kepada Allah dalam doa-doa kita, kita ini sebenarnya sedang membuka suatu gerbang berkat, gerbang keadilan, gerbang pembelaan dari Tuhan untuk kita. Keadilan Allah itu berbeda dengan keadilan manusia. Keadilan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sempurna, mencakup juga cinta kasih, mencakup juga hikmat marifat, dan juga kekudusan Tuhan. Mungkin kita berharap keadilan ditegakkan dengan cara tertentu menurut pikiran kita. Tetapi Allah itu selalu memiliki cara terbaik, cara yang lain, cara yang jauh lebih baik dan lebih mulia. Doa yang tidak kenal lelah adalah suatu ekspresi kepercayaan kita bahwa pada akhirnya Allah akan membenarkan kita dan Dia akan bertindak sesuai dengan keadilan Tuhan yang sempurna itu. Mari kita jadikan Lukas pasal 18 ayat 7 sebagai suatu pengingat dan juga motivasi untuk terus berdoa tidak kenal lelah. Jangan biarkan keraguan, jangan biarkan keputusasaan menghentikan doa kita. Segala sesuatu ketika kita berhenti berdoa, Tuhan tidak dapat bekerja lagi dalam hidup kita karena kita sudah putus asa, karena kita sudah tidak percaya lagi. Yakinlah bahwa Allah mendengarkan seruan doa orang-orang pilihannya yang hidup dalam kebenarannya, dan waktu Tuhan itu pasti tepat saat yang terbaik bagi kita. Tuhan akan bertindak. Keadilan Tuhan akan ditegakkan dan gerbang keadilan Tuhan itu akan terbuka bagi mereka yang terus percaya, terus berdoa dengan tekun. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami datang menghadap-Mu dengan kerinduan akan keadilan-Mu yang sempurna. Firman-Mu dalam renungan hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa mendengar seruan umat pilihan-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah mengulur waktu untuk membela kami. Tuhan, ajari kami untuk berdoa tanpa kenal lelah, siang dan malam, seperti janda yang gigih itu.
Biarlah setiap seruan kami menjadi bukti iman kami yang teguh, bahwa gerbang keadilan ilahi selalu terbuka bagi mereka yang bersandar penuh hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk terus berharap hanya kepada Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang adil. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, Tuhan akan membenarkan kita yang terus berseru kepadanya tanpa henti. Mari kita teguhkan hati, teruslah berdoa dengan iman yang tidak tergoyahkan. Karena melalui doa yang tidak kenal lelah inilah, kita akan melihat gerbang keadilan ilahi terbuka lebar bagi kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.